Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salib dalam Injil dan Al-Quran. Sebuah tanggapan. Ini adalah alasan yang ketiga. Melanjutkan alasan-alasan yang telah termuat di dalam video yang lalu. Alasan yang ketiga, kesaksian para rasul. Iskandar Jadid tidak memikirkan bahwa kisah para rasul adalah tulisan Lukas sekitar tahun 80 Masehi. Sedangkan penyaliban terjadi pada tanggal 7 April tahun 30 Masehi, yang pada saat itu Lukas belum menjadi pengikutnya Yesus Kristus. Lukas adalah pengikutnya Paulus yang 50 tahun sebelum Lukas menulis itu menjadi musuh besarnya Yesus Kristus. Maka dari itu kesaksian di dalam ayat-ayat yang ditulis di dalam kitab kisah para rasul-rasul itu sebenarnya hanya pengukuhan saja dari ajaran Paulus di dalam kitab 1 Korintus 1 ayatnya 17. Kitab 2 Korintus 13 ayatnya 3 dan 4. Juga kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 8. Kemudian kitab Galatia 3 ayatnya 13. Kemudian kitab Ibrani 12 ayatnya 2 yang telah terkontaminasi oleh mekanisme yang oleh Yesus Kristus sebagai adat istiadat manusia. Kitab Markus 7 ayat 6 sampai 9. Alasan yang keempat, tanda-tanda yang menyertai kematian Yesus Kristus sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Matius 27 ayat 50 dan ayat 54 yang menerangkan bahwa kerangka-kerangka orang kudus bangkit dan berjalan-jalan masuk ke kota kudus. Kerangka siapakah dia itu? Mengapa penulis Injil yang lebih tua tidak menerangkan peristiwa yang luar biasa itu? Ingat, Matius menulis Injil 50 tahun setelah penyaliban. Paulus yang menulis 2 dekade setelah penyaliban tidak menerangkan peristiwa ajaib tersebut. Jika itu benar, seharusnya kerangka itulah yang dipertuhan. Karena apa? Karena jauh lebih hebat dari kebangkitan Yesus Kristus yang ternyata berjasad, yang masih memerlukan makanan. Keajaiban itu tidak ada hubungannya dengan kematian Yesus Kristus di salib. Jika ada, bagaimana mekanismenya? Tolong dijelaskan. Tanda-tanda ini hanya amani atau dongengan bohong saja menurut sabda Allah Ta'ala di dalam Quran Suci surat Al-Baqarah ayatnya 78. Alasan yang kelima,
kebangkitan Yesus Kristus. Hal ini justru membuktikan bahwa Yesus Kristus tatkala diturunkan dari tiang salib belum wafat. Sebab menurut ajaran para nabi, misalnya di dalam kitab Ayub 7 ayat 9-10, orang yang telah mati tidak akan hidup ke dunia lagi. Jika Yesus Kristus yang juga manusia itu bangkit kembali, membuktikan bahwa tatkala diturunkan dari tiang salib belumlah mati, hanya seperti telah mati. Alasan yang keenam, kesaksian sejarah sebagaimana dikemukakan oleh Tacitus, Yosepus, dan Lucian. Jika dibaca dengan cermat dan pikiran bersih, belum terisi kepercayaan tertentu, tidak membuktikan bahwa Yesus Kristus mati di salib. Justru sebaliknya, Yesus Kristus belum mati tatkala diturunkan dari tiang salib, yang semuanya ini tidak lepas dengan niat dan tekad Pontius Pilatus yang berusaha menyelamatkan Yesus Kristus sebagaimana dilaporkan kepada Kaisar Tiberius di Roma. Laporan singkat berbentuk surat itu telah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagaimana dimuat di dalam koran Suara Pembaharuan edisi 8 Mei 1994 yang lalu. Alasan yang ketujuh, kesaksian Pilatus gubernur Roma. Kesaksian itu telah diulas di dalam ulasan ke-6 di atas, tidak perlu ditambah lagi. Alasan yang ke-8, lambang salib juga tidak ada kaitannya dengan matinya Yesus Kristus di palang salib. Lambang itu hanya membuktikan bahwa umat Kristen sejak zaman Paulus percaya bahwa Yesus Kristus mati terkutuk di palang salib. Kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan 20. Alasan yang ke-9, kesaksian waktu dan kesinambungan Kristen. Dalam pasal ini Iskandar Jadid mengutip kitab 1 Korintus 11:23. Saya ulangi lagi, Iskandar Jadid mengutip kitab 1 Korintus 11 ayatnya 23-26 yang mengukuhkan dogma Kristen yang berkaitan dengan ketuhanan Yesus Kristus yang justru ditolak dan dikutuk oleh Yesus Kristus sendiri. Terdapat di dalam kitab Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23. Menurut kesaksian waktu, Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang tidak mati di salib. Karena kematian di salib, saya ulangi lagi, menurut kesaksian waktu, Yesus Kristus bukanlah Tuhan yang mati di salib. Karena kematian di salib itu hanya dialami oleh orang-orang terkutuk saja.
Kitab Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Tidak mungkin dialami oleh orang-orang yang mulia dan dekat dengan Allah Ta'ala seperti Isa Al-Masih. Terdapat dalam Quran Suci surat 3, yaitu surat Ali Imran ayatnya 45 dan 46. Yang ke-10, kesaksian Talmud. Saya ulangi lagi yang alasan yang ke-10, kesaksian Talmud Yahudi. Dari kutipan Iskandar Jadid itu hanya membuktikan bahwa yang diungkap lalu disalibkan benar-benar Yesus Kristus, dan kemudian berdasarkan kitab Ulangan 13 ayatnya 8 dan 9, umat Yahudi yakin sebagaimana umat Kristen bahwa Yesus Kristus mati terkutuk. Kitab Galatia 3 ayatnya 13. Keyakinan kedua golongan itu sesat. Sebab itu hanya keyakinan saja yang harus diterima. Realitanya Yesus Kristus tidak mati disalib, sebab beliau baru berdakwah selama 3 tahun saja di sekitar Yerusalem. Padahal sebagian besar kaum Yahudi atau kaum Israel yang menjadi umat dakwahnya sebagian besar di luar kandang Palestina. Mereka itulah yang digembalakan pasca penyaliban. Demikian kajian dari Kiai Haji Simon Aliasir. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.